Sampai-sampai ada yang memang traffic light yang butuh perhatian nih, nggak cuma orang yang butuh perhatian, traffic light juga. Oh iya. Sebuah kebanggaan atau sebuah kehormatan saya bisa diundang di podcast ini. Saya dapat undangan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk ikut podcast atau bincang santai. Mau tahu keseruannya? Ikut aja yuk. Mau ke Humas, Pak? Ada undangan podcast. Silakan ya. Oke, makasih, Pak. Ada di sana. Oh, iya, Pak. Oh iya, Pak. Ya, di sini ya? Ya, ya. Makasih, Pak. Ya, ya. 3, 2. Halo, selamat pagi wargi Jabar. Nah, kembali lagi bersama Podhub, podcast di Sub Jabar. Nah, saya Putriansyah dari Humas di Sub Jabar yang akan memandu podcast di edisi kali ini. Nah, podcast edisi kali ini dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional. Nah, untuk podcast kali ini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, ada dari komunitas Edan Sepur, ada dari Mas Aga. Halo. Dan selanjutnya ada YouTuber pengamat lalu lintas, itu ada Mas Abdul. Selain itu juga saya ditemani oleh Mas Haikal dari komunitas transport, dan Mas Haikal melakukan live di Zoom. Halo Mas Haikal. Halo. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Nah, sebelumnya untuk yang Edan Sepur dan transport kita sudah melakukan podcast 2 kali ya Mas ya? Iya. Ini kali keduanya kita berkolaborasi dalam podcast. Untuk langsung aja ya, untuk mengingat masyarakat atau wargi Jabar, latar belakang dari masing-masing komunitas mendirikan komunitas itu sendiri gimana nih? Dari Mas Aga dulu. Jadi untuk kami komunitas Edaspo itu sebenarnya komunitas pecinta kereta api teh. Ini komunitas yang dimana dulu itu kan pecinta kereta api itu mencah-mencah ya, jadi nggak terwadahi lah. Nah dari situ tuh kita mencoba untuk ayo kita bikin komunitas lah istilahnya gitu, dibentuknya Edaspo ini. Awalnya itu di Jatinegara di 5 Juli tahun 2009. Nah alhamdulillahnya kita udah ada di beberapa wilayah, salah satunya yang paling banyak juga itu ada di Bandung Raya sama Polresta, kemudian ada di Jakarta, Jabodetabek, kemudian juga di Cirebon juga ada gitu. Jadi ya hampir se-Jawa Barat ada teman-teman dari Edaspo. Jadi awal-awalnya tuh memang karena bergerak dulu untuk keselamatan gitu ya tadinya. Awalnya ya seperti itu. Jadi karena kan dulu itu banyak yang naik kereta ngambing lah, ngambing itu ngebeli tiket. Nah udah gitu naik di atas kereta, di lokomotif, di atap kereta dan segala macam. Kita concernnya itu gimana caranya dengan kereta api dulu itu kan gimana untuk kita cinta, peduli dan tertib gitu kan. Awalnya itu seperti itu. Berarti sudah cukup lama ya Mas ya? Ya udah cukup lama. Dan sudah ditersebar di mana-mana juga ya sekarang ya. Nah untuk anggotanya tuh udah ada berapa nih di beberapa wilayah itu? Oke, kalau untuk di Bandung sendiri udah 180. Kalau di wilayah lain saya kurang paham ya ada berapa. Kalau nggak salah di Jakarta sendiri udah sampai 300 anggotaan gitu. Kalau di Cirebonan itu baru 50-an, sekitaran segitulah untuk data yang kita punya. Jadi udah cukup lumayan lah sekitar. Sebenarnya tersebarnya itu kalau sesuai data yang valid itu ada 2.300. Ada kegiatan selain kegiatan harian yang selalu dilakukan Edan Sepur, ada kegiatan lain lagi nggak? Sebenarnya banyak yang untuk kegiatan. Langsung aja. Oh ada Mas Noval nih, ada ditemani. Sebagai yang punya kegiatan. Oh yang punya kegiatan. Di sini saya dari Edan Sepur sebagai sumber daya manusia bagi kegiatan. Kita itu kalau untuk kegiatan aktif itu ada disiplin perlintasan itu setiap minggunya ada kita bergerak di 5 perlintasan kota Bandung, mulai dari Ciwidey, Andir, Cikudapate yang nanti sore akan kita lakukan juga.
Laswi sama yang akhirnya di Kiara Condong. Setelah Kiara Condong kita balik lagi ke barat, ke Cimindi lagi. Dan untuk kegiatan mungkin kolaborasi sama instansi terkait mungkin banyaknya di disiplin perlintasan. Tapi nanti juga ada kita bebersih petak di hari Minggu nanti untuk peringatan HJKB. Ya, Hari sama Harbolnas juga. Dalam rangka Harbolnas juga ya itu. Ya, Betul. Jadi kita berkolaborasi untuk membersihkan pesisir rel yang mungkin biasanya banyak masyarakat di sana yang berkeliaran seperti membuang sampah dan lain-lain. Kita usaha untuk edukasi dan membersihkan. Nah, kalau misalkan dari Edan Sepur itu lebih kayak ke perkereta apian, khusus untuk perkereta apian saja, atau apa namanya keselamatannya hanya untuk di daerah kereta api, atau akan ada nanti untuk nextnya mungkin di daratnya mungkin atau udara gitu. Ya betul, jadi sesuai namanya, jadi kita concernnya di perkereta apian gitu. Jadi memang concern kita adalah bagaimana transportasi kereta apian ini semakin meningkat keselamatannya. Yang saat ini kan lagi banyak kejadian temperan di pintu perlintasan kan, dan juga baik juga di pintu perlintasan maupun yang nggak ada palangnya maupun yang di lintas jalan. Nah ini banyak, jadi yang jadi concern kami di situ. Masih di situ ya. Ya. Nah, Mas Haikal, kalau misalkan di Mas Haikalnya sendiri untuk transportnya itu lebih ke apa namanya tadi concernnya kemana nih Mas? Kalau misalkan dari Edan Sepur kan lebih kayak ke perkereta apian, kalau dari transportnya itu di bagaimana? Oke, izin menjawab ya. Kalau dari transport ya, kita nih concernnya nih banyak nih dari semua moda transportasi, baik itu moda darat seperti bis, lalu ada rel kereta api, lalu ada laut misalnya kapal, pelayaran atau penyeberangan, dan juga aviasi. Kita umum di semua moda, tapi kita lebih concernnya dari transport ini karena kita ini juga masih muda ya. Kita baru ada nih 2020 sekitar bulan Juli. Kita ini fokusnya menginformasikan dan menginfluensi dari sisi podcast nih. Ya, kita memang tema kita itu tadi sudah jelasin tentang transportasi semua moda ya. Nah, kalau untuk diklasifikasikan lebih lanjut, kita biasanya untuk membahasnya soal sejarah, misalnya ya seperti jalur-jalur kereta, jalur mati segala macam. Lalu juga kita ini bisa ngobrolin soal mobilitas, terus juga ngomongin sebuah infrastruktur, dan serta yang paling sering kita juga lakukan biasanya kita ngobrolin soal perencanaan, kira-kira akan ada jaringan apa sih yang mau dibangun. Ya, jadi soal perencanaan transportasi seperti apa nanti ke depannya, seperti contohnya rencana induk transportasi segala macam. Nah, seperti itu. Dan kita juga mengencourage warga nih untuk lebih mengedepankan mobilitas dengan transportasi umum gitu. Jadi hal itulah yang melatar belakangi Mas Haikal dan teman-teman untuk menginisiasi transport gitu ya Mas? Yes, betul. Selain itu ada apa ya namanya kegiatan-kegiatan yang bikin podcast itu, ada kegiatan lain lagi yang dilakukan Mas? Ya, kita selain podcast juga biasanya kita ngeposting sebuah infografis sih. Biasanya kita lakukan di medsos kita, yaitu ada mostly di Instagram. Terus kita juga ada LinkedIn dan juga YouTube. Kalau YouTube masih belum ya, belum terlalu di-publish banget ya. Tapi mostly kita di Instagram melakukan infografis terkait informasi transportasi ataupun perencanaan biasanya. Dan juga terkadang kita menyisipkan konten-konten soal sejarah gitu. Dan kita juga melakukan kolaborasi nih dengan berbagai komunitas. Nah, pas banget nih, transport juga pernah melakukan kolaborasi sama Edan Sepur nih, ngobrolin soal disiplin perlintasan. Nah, kita emang tujuannya tuh menjembatani lah orang-orang tuh untuk safety awareness lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita juga melakukan kolaborasi juga banyak ya selain community dan juga berbagai misalnya NGO atau instansi seperti itu. Berbicara kolaborasi nih Mas, kita juga menginisiasi program diet kendaraan bermotor pribadi nih di Disub Jabar. Khususnya tuh di menyambut Hari Perhubungan ini, kita akan ada challenge untuk masyarakat wargi Jabar yang
mau mengikuti untuk diet kendaraan bermotor pribadi dengan menggunakan angkutan umum. Nah, mungkin bisa dipromosikan juga nih Mas di transport gitu. Bisa kan Mas? Bisa Kita dong. kolaborasi. Bisa dong. Bisa banget nih, sesuai nih sama lagi momen-momennya sekarang nih. Iya. Karena visi misinya juga karena ingin mengubah perilaku masyarakat yang tadinya lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi jadi mau menggunakan angkutan umum gitu, angkutan massal gitu ya Mas ya. Iya. Nah, untuk anggota di transportnya sendiri itu sudah tersebar dan ada berapa gitu? Kita nih untuk anggota ya masih sebuah tim kecil ya. Jadi kita beranggotakan saat ini sudah ada 6 orang yang macam-macam lah melakukan ya, baik itu dari sisi konten ataupun sisi ya editor segala macam seperti itu. Ada harapan atau mimpi-mimpi yang mungkin untuk kedepannya yang ingin dicapai untuk komunitas transport ini? Ya banyak pastinya sih ya, untuk lebih berkembang lagi karena kita juga istilahnya masih muda dan ya bisa melakukan kedepannya mungkin bila lebih banyak ya untuk anggota kita lebih mengeksplor lebih jauh seperti apa untuk mengedukasi ya dan menginformasikan terkait transportasi yang insya Allah bisa se-Indonesia gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi sejauh ini juga feedback dari masyarakat juga sudah cukup baik ya, begitu dilihat dari infografis Instagram yang dilihat di transport juga bagus gitu, banyak masyarakat yang oh iya ya. Iya, ya alhamdulillah seperti itu sih. Nah, sekarang kita lanjut langsung ke ini YouTuber nih. Jadi salah satu pengamat lalu lintas juga ya Mas Abdul ya. Iya betul. Selama menjadi YouTuber itu udah bikin konten-konten apa aja nih untuk mengedukasi masyarakat terkait lalu lintas? Kita sih fokusnya di itu ya, di lampu lalu lintas. Karena memang saya dulu dari kecil tuh emang suka traffic light gitu. Dulu emang saya tinggal di desa kan, traffic light itu sesuatu hal yang apa ya, yang unik lah, nggak ada di desa gitu. Jadi setiap kali ke kota pasti saya itu melihatnya traffic light gitu. Nah sampai dewasa, sampai SMP saya itu hampir tiap hari naik angkot kan waktu itu. Jadi saya tahu perkembangan traffic light di kota itu seperti apa gitu. Sampai-sampai ada yang memang traffic light yang butuh perhatian nih. Nggak cuma orang yang butuh perhatian, traffic light juga. Oh, iya. Nah, sampai saya kasih surat sama dinas perhubungannya gitu. Saya kirim surat, tapi bukan surat kaleng. Ada kok alamatnya. Sekali belum ada balasan, 2 kali ada balasan. Saya masih simpan suratnya 2006 kalau nggak salah ya. Nah itu awal mulanya dari cikal bakal ini YouTube ini gitu. Jadi awalnya memang karena sering gitu suka karena taruh. Nah karena sekarang zamannya mungkin udah teknologi ya. Jadi sekarang ya udah dengan cara bikin video gitu. Jadi biar orang lain juga tahu lah. Misalkan ada simpang-simpang mana yang memang dibutuhkan perubahan ataupun apa biar nggak ketabrak ataupun apa, itu memang ada gitu, perlu terobosan lah biar traffic light-nya itu nggak ada yang ketabrak ataupun rusak gitu. Terutama simpang-simpang yang mati gitu, ada tuh yang beberapa udah tahun berapa masih nggak dihidupin tuh ada. Terus kalau bikin kontennya sih kita tentang traffic light utamanya, tapi ada juga tentang pengetahuan tentang traffic light ya. Saya kolaborasi dengan vendornya. Kemarin baru ke Yogyakarta, boleh disebutin nggak? Oh, ya. Nggak boleh. Ditut aja gitu. Ya kemarin baru berkolaborasi dengan perusahaan yang di Yogyakarta gitu, yang memang keunggulan, ada sisi keunggulannya gitu di sana disebutkan apa pengembangannya. Kalau dulu mungkin ATCS, di sana udah launching kemarin baru ATMS, ada di beberapa titik udah dipasang, terutama dari vendornya itu sendiri. Nah untuk kenapa sih ada kesadaran pingin itu kan berarti sendiri kan ya Mas? Iya sendiri anggotanya. Karena dari suka-suka terus pernah nggak bikin apa ya ngetekin kan ngelihat ini traffic light yang rusak itu langsung ditindaklanjutin ke dinas terkait atau di review dulu gitu ini kira-kira? Banyak ya. Jadi ini cerita dulu nih boleh ya? Boleh. Gini.
Jadi setiap kali saya melihat traffic light itu pasti diamati dari segi apapun ya, dari mulai box aspek, dari controller segala macam, tiang apa segala macam. Ada yang rusak nggak? Misalkan ada yang rusak, saya langsung rekam, jadi langsung dokumentasikan lah. Dulu masih zamannya foto tuh. Saya simpan. Sekarang zamannya video. Saya edit, saya review kan, terus upload gitu. Biasanya gitu sih. Tapi untuk biar cepat diperbaiki, biasanya saya kirim surat juga ke dinas terkait gitu. Kalau misalkan belum ditanggapi juga, biasanya saya datang. Oh, langsung Ya datang. langsung. Terus kolaborasi juga sih pernah kan waktu itu di sub kota Cirebon gitu. Yang memang dulu tuh sebenarnya saya sering ngasih suratnya ke sana gitu. Selama bertahun-tahun belum pernah kopi darat. Nah itu baru kopi darat sama Pak Kabidnya itu Pak Gunawan waktu itu masih. Sama beliau alhamdulillah diizinkan buat bikin video untuk perbaikan gitu. Pasti berikut sama teknisinya juga gitu ke lapangan untuk perbaikan. Alhamdulillah responnya itu ya booming juga gitu. Tapi yang uniknya itu yang komen di sana tuh kebanyakan ini, tolong dong ke kota ini dong, ini ada yang rusak nih, Oh, perbaiki. lebih sebagai fasilitator ya mungkin Iya. sebenarnya. Jadi tolong dong ke kota ini. Waduh itu lapor dulu ke sana di sub setempat gitu. Nah, biasanya kalau ada yang lapor kayak gitu langsung dilihat dulu langsung ke tempatnya, ke lapangannya atau minta ya udah fotoin adanya di mana, alamatnya di mana gitu. Iya biasanya di foto, dicatat alamatnya di mana, terus dari arah mana itu terutama misalkan ada lampu merah kan, misalkan kiri kanan ya teh, itunya ada yang sebelah mana, sebelah kiri atau kanan atau atas, terus ada sekunder itu yang di seberang. Nah itu yang apa detailnya gitu ya, jadi harus detailnya itu sebenarnya. Nah, ini bisa juga nih nanti kolaborasi sama tim URC-nya di Subjabar. Jadi kan kita ada tim URC Oh, juga. iya. Jadi untuk menangani hal-hal yang seperti itu tadi kayak lampu mati di sini. Jadi Mas bisa menjadi kontributor Siap. kami. Mantap. Iya, bentar saya terima kasih dulu nih. Saya pertama kali diundang di sini. Oh iya. Ya, makasih, ini sebuah kebanggaan atau sebuah kehormatan saya bisa diundang di podcast ini. Ini baru pertama kali saya diundang. Oh iya. Nah, ada harapan nggak Mas untuk kedepannya? Nggak cuman hanya di YouTube aja, pingin ada apa lagi nih? Oh iya, harapan sih pasti ya. Harapan kalau saya harapan pribadi pengen bisa keliling Indonesia buat mereview semua traffic light. Amin. Sama kalau harapan buat di sub sendiri sih ya ada semacam ya URC gitu. Bersyukur ada gitu. Terus kepekaannya mungkin ya saya pengen lihat lebih ada yang dalam tanda kutip ya teh, boleh nggak disebutin? Nggak apa-apa untuk Tapi saran. nggak disebutin kotanya lah. Saya ada memang bukan ini ya, bukan menjelekkan, bukan menyudutkan. Saya memang ada yang cuek dalam tanda kutip ya teh. Itu yang memang ketika laporan udah beberapa kali gitu, surat udah beberapa kali dilayangkan, tapi belum ada tindakan juga. Terus video udah beberapa kali, ini belum ada juga, sampai ya mungkin lebih tepatnya kalau bisa bilang tolong dong kepekaannya gitu kan. Ini udah misalkan udah urgent, ada yang ketabrak, ada yang apa gitu. Sampai-sampai saya pernah turun sendiri teh. Secara sukarela gitu, secara sukarela dengan panggilan hati ini, daripada si lampu itu menimpa pengguna jalan, mending saya perbaiki dulu semampu saya, sebisa saya gitu. Ada di salah satu tempat sih, nggak perlu disebutin daerahnya gitu, saya pernah melihat lampu itu udah kebalik gitu, udah habis ketabrak, sedangkan nggak ada tindakan, kayaknya udah lama, sampai-sampai saya berhenti dulu di perjalanan menuju Yogyakarta waktu itu. Berhenti dulu lah, mau perbaikin ini. Saya beli kawat dulu, sampai beli kawat, pinjem tangga warga sekitar, pernah gitu, sampai alat-alatnya pinjem gitu. Ya itulah sebagian pengalaman ya yang bisa di-share gitu ya, mungkin sebagai relawan ya. Selain itu juga pasti Mas Aga juga sering ya ada ya pengalaman-pengalaman yang menakjubkan, yang kemarin-kemarin yang sempat viral itu. Ada yang ditabrak lagi kemarin. Oh, ada lagi? Ya, jadi waktu di Cidapat itu kan ada salah satu relawan yang wanita. Jadi itu sih pengendara itu lawan arus. Terus udah gitu, udah dikasih dia tuh udah mau putar balik Cidapat tuh. Udah gitu
sengaja nabrakin si karyawannya ini, dia nerobos itu. Tapi ya kita semuanya tuh udah di kita rekam, plat nomornya nggak ada, jadi nggak bisa ditindak gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya dari situ udah, mudah-mudahan kalau ketemu lagi lebih baik gitu. Amin. Sama itu kemarin tuh yang sempat viral yang bapak-bapak pakai sepeda itu. Oh iya, bawa pakai sepeda. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah kemarin ya, itu dapat penghargaan ya? Dapat penghargaan. Alhamdulillah. Petugas keamanannya. Nah, untuk Mas Haikal sendiri ada pengalaman yang bisa diceritakan juga nggak nih, Mas? Apa nih, untuk banyak sih kalau dalam dalam hal di podcast ya, kita memang banyak nih pesan-pesan yang dari, misalnya kalau kita ngomong follower gitu ya, tolong dong bikin podcast soal ini, oh ya monggo gitu, kita ngomongin soal keselamatan, oh ya boleh nih. Nah waktu itu kalau ngomongin keselamatan nih, barusan kan ngomongin soal keselamatan ya, kita memang waktu itu pernah sama Eda Sepur, terus juga kita berbicara soal misalnya keselamatan jalan, misalnya itu dari aspek tata kota misalnya, itu kayak misalnya ada namanya traffic calming, kita penjelasin tuh, kita jelasin ke masyarakat bahwa ternyata kecepatan yang dibolehin tuh dalam suatu jalanan tuh nggak boleh kenceng-kenceng. Kenapa alasannya? Karena dari sisi pengemudi itu tidak melihat visibilitas, si pengemudi itu tidak melihat objek yang menyeberang, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Contoh seperti itu. Terus juga macam-macam nih kalau pengalaman yang kita juga lakukan dalam mengadvokasi, misalnya di sebuah jalanan kita melakukan nih saling menegur, ataupun ada juga yang misalnya dari salah satu misalnya follower gitu ya, melaporkan begini-gini, ada suatu tindakan yang menyebabkan kecelakaan, kita bilang ya tolong tegur aja gitu. Dan kita juga tetap melakukan edukasi ya, untuk misalnya dalam hal keselamatan itu kita juga terus melakukan konten-konten edukasi, baik itu dari podcast ataupun infografis gitu. Nah, ini kan kita podcast hal ini tuh edisi Harhubnas nih, Mas semuanya. Nah, ada nggak kegiatan atau apa ya untuk menyambut Hari Perhubungan nih? Karena kan berkaitan dengan komunitas ini tuh relate banget nih sama perhubungan gitu. Atau ada bikin sesuatu apa gitu untuk perhubungan, bisa diceritain? Langsung aja di Mas Haikal. Oke, kita dalam Harhubnas tahun ini, kita besok insya Allah kita rilis sebuah episode ya. Nah, episodenya itu bisa didengar di platform Spotify ataupun Google Podcast ataupun Apple Podcast ya. Nah, temanya itu kita mengangkat soal kenaikan harga BBM, bagaimana kenaikan harga BBM itu menjadikan momen untuk kita ini melakukan mobilitas dengan transportasi publik gitu. Jadi gimana sih kita ini kan memang oke lah, kita bilang di sekarang ini ya susah gitu, banyak kebutuhan yang semua mahal, tapi kita bisa kok mengatur strategi untuk melakukan mobilitas, terutama ya dalam hal commuting ataupun sebagai pengelaju dari misalnya dari rumah ke kantor, itu memakai kendaraan umum ataupun juga memakai kendaraan yang skalanya mikro seperti ya sepeda ataupun ya skuter segala macam. Nah, tapi di satu sisi lain kita juga membahas dari sisi misalnya stakeholder ataupun pemerintah nih, bagaimana pemerintah juga ikut nih menyediakan, memanjakan para warganya dengan transportasi umum. Bagaimana sih siasat-siasatnya? Nah, kita juga berbincang soal itu. Jadi memang ini sekedar di-spill dikit lah ya kali ya. Memang dengan kenaikan harga BBM itu banyak aspek yang kita nggak bisa lihat dari satu sisi gitu ya. Dari sisi logistik ataupun mobilitas, itu memang dua itu salah satu concern-nya. Makanya kita obrolin bagaimana kita mengajak masyarakat yuk naik, tapi di saat kita ngajakin yuk naik itu nggak ada gitu loh. Nah, kita juga harus mengadvokasikan bahwa harusnya jaringan tersebut diadakan, bagaimana caranya, dan juga jaringan yang udah ada harus mungkin diperbanyak ataupun lebih ditingkatkan untuk misalnya ridership-nya. Contoh lah kayak kita ngomong
Bandung ada teman bus, yuk kita lakukan masyarakat untuk naik teman bus itu, misalnya seperti itu. Ataupun misalnya mobilitas jarak dekat, yuk kita lakukan naik sepeda, seperti itu. Kita untuk menyambut Hari Hubnas tahun ini, dan kebetulan dengan momen soal kenaikan BBM ini, nah kita Pas ya. mengambil sudut pandang momentum naik angkutan umum gitu. Ajakan untuk naik angkutan umum karena biar lebih irit juga gitu kan. Bener. Baik nih, kalau dari Edan Supur sendiri ada kegiatan apa nih untuk menyambut Hari Perhubungan Nasional? Yang tadi udah disebutin Nova itu hari ini itu ada kegiatan disiplin perlintasan di perlintasan Cikudapaten. Biasanya untuk kegiatannya itu di mana kita mengedukasi pengendara supaya tidak menerobos di perlintasan dan lain sebagainya lah. Kemudian ada juga nanti hari Minggu itu kegiatan bersih peta itu dari stasiun Andir terus ke Ciroyom sampai ke Bandung. Itu sebenarnya sih banyak rangkaiannya ya. Jadi ada hari bersih sedunia. Terus ada hari kita juga sekaligus memberikan hari jadi Kota Bandung yang ke-212 sama Hubnas gitu. Jadi kita sama-sama ingin meningkatkan keselamatan transportasi khususnya di perkereta apian kayak gitu. Itu katanya lebih ke sana. Dari Mas Abdul nih, Mas Abdul ada ide konten apa nih untuk menyambut Hari Perhubungan mungkin sebagai YouTubernya? Ada sih kemarin sebenarnya pas perjalanan ke Yogyakarta itu yang udah disebutin tadi yang memperbaiki warning light ya itu. Jadi yang udah mau jatuh gitu saya perbaiki sendiri ya. Mungkin itu sih yang nanti sama ide-ide lain sih mungkin kayaknya lebih ke kayaknya apa ya? Pengabdian mungkin ya nanti misalkan apa pengecetan di mana gitu, traffic light mana mau dicat, insya Allah itu kalau udah ada dananya insya Allah mau gerak gitu. Gerak. Terima kasih ya, mudah-mudahan semua kegiatannya berjalan lancar. Nah, di Disub Jabar juga dalam rangka menyambut Hari Perhubungan kita juga akan ada dilaksanakan polling untuk komunitas terbaik nih. Salah satunya yang diundang di sini tuh ada dalam pollingnya. Nah, disebarin ke semua teman-temannya untuk pilih, nanti kita akan ada semacam apresiasi gitu Mas ya. Nanti dan pengumuman pemenang pollingnya itu akan diumumkan pada saat upacara peringatan Harhubnas tanggal 19 September di Kota Sukabumi. Jadi nanti saya share linknya dan sebarin ke teman-temannya untuk pilih untuk polling. Teman-teman nanti masuk semua di kategorinya. Iya, terima kasih. Iya, itu sebagai bentuk apresiasi dari Dinas Perhubungan untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah membantu, setidaknya meringankan dan bisa menjadi masukan untuk kami Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Terakhir nih, ucapan-ucapan, boleh minta ucapan Hari Perhubungan dari Transport, masih Haikal, dan kalau misalkan teman-teman ingin bikin ucapan juga bisa nanti kirim juga ke WA saya dari teman-teman komunitas. Ya Mas ya, bisa kan Mas difasilitasi? Ya. Boleh. Dari Edan Supur juga ya, nanti kita minta video ucapan dari Masnya juga. Ya, siap. Nah, itu tadi Wargi Jabar, sedikit informasi podcast kita bersama dengan komunitas-komunitas. Ada Edan Supur, ada Transport, dan dari YouTuber pengamat lalu lintas. Terima kasih untuk Wargi Jabar yang sudah menyaksikan. Tunggu podcast kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang. Dadah. Makasih banyak ya Mas. Makasih atas waktunya. Sama-sama.